Kita berikan aplaus dong untuk TK Arni. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Danang Baskoro. Rumah saya itu belakangnya Arni sebenarnya. Dan dua anak saya alumni, satu ini sudah alumni, yang satu nanti akan di TK Arni juga begitu. Jadi karena saya kenal Bunda Ame, kenal Arni, dan memang programnya memang bagus. Ini bukan saya di endorse ya, tapi memang saya menyatakan begitu gitu ya. Karena saya juga terlibat di dalam rapat-rapat mungkin yang diundang dari orang tua untuk anak-anaknya di TK Arni. Oke, Bapak dan Ibu, saya juga sebagai parents, saya sebagai orang tua, dan saya juga merasakan gitu ya, bagaimana pusingnya ngerawat anak yang usianya di bawah 12 tahun. Benar atau enggak? Pusingnya seperti apa begitu ya. Jadi kalau stres itu ada di kantor, stres itu ada di bank misalkan gitu. Tapi di rumah itu ternyata lebih stres. Benar atau enggak, Bu? Nah, ini yang jawab ibu-ibu biasanya, yang bapak-bapak masa sih gitu. Oke. Baik. Mungkin nggak bisa di slide ya, nggak bisa di ini ya. Ya, Bapak dan Ibu, saya bekerjanya setiap hari itu sebenarnya di rumah sakit gitu, di rumah sakit jiwa di Surabaya. Kira-kira di mana itu ya? Di Menor ya. Di rumah sakit jiwa di Surabaya, di Menor ya. Jadi kita masuk di Provinsi Jawa Timur. Tapi 3 tahun ini saya lagi off, saya lagi tugas belajar, jadi saya banyak waktu untuk kemana-mana begitu. Dan di sana Bapak dan Ibu, di rumah sakit jiwa Menor itu ada namanya instalasi kesehatan jiwa anak dan remaja ya. Jadi saya beberapa tahun tugas di sana, di unit itu, dan saya menyaksikan bagaimana anak-anak itu ternyata pertumbuhannya satu sama lain tidak sama, dan itu dipengaruhi banyak hal. Memang yang pertama secara genetik, ada peran serta dari bapak ibu untuk memberikan genetik yang tertentu kepada anak kita untuk mengalami kecenderungan tertentu. Tetapi yang gak penting adalah yang kedua, yaitu pola asuh. Apa Bapak Ibu? Pola asuh. Jadi yang dinamakan pola asuh itu berarti kan apa? Ada asuh, ada pola. Sehingga kita perlu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu setiap hari ternyata punya pola. Tidak cuman misalkan satu hari kita melakukan treatment atau kita berperilaku tertentu pada anak kita mengasuh anak kita. Tetapi itu ternyata bertahun-tahun kalau kita sadari biasanya ada polanya. Oh, ternyata ketika anak nangis kita begini. Oh, ternyata ketika anak minta sesuatu kita begini. Dan kadang-kadang bahkan banyak orang tua itu tidak sadar tentang pola tersebut. Sehingga ketika anak usianya 10 tahun, 12 tahun mau masuk SMP, mereka kaget, loh, anakku kok seperti ini ya gitu ya. Anakku kok seperti ini siapa yang ngajarin ini? Dia tahu bahwa anaknya bermasalah ketika dia sering ada di rumah. Karena dia nggak sering ada di rumah, karena COVID itu tadi, maka dia harus di rumah. Dan dia melihat anaknya ternyata bermasalah. Jadi ketika kita sibuk nih sekarang Bapak Ibu di kantor, hati-hati, jangan-jangan kita nggak tahu bahwa anak kita bermasalah. Dan di saat itulah konflik terjadi. Jadi masa COVID itu, konflik antara anak dan orang tua itu banyak terjadi. Bukan karena memang bukan karena memang ada masalah, tetapi selama ini mereka nggak ketemu. Ketika ketemu ternyata jadi konflik gitu ya. Psikososial itu berkaitan dengan psikologis dan juga sosial hubungannya, tetapi kita sekarang ngomongin tentang kognitif. Kita perlu paham sebenarnya tahapannya ada di mana, sehingga nanti kita berperilakunya dengan anak kita itu adil, fair gitu. Kita pelan-pelan saja ya untuk memahami ini, karena ini agak teoritik. Yang pertama, 0-2 tahun itu adalah sensori motorik. Anak-anak dengan usia 0-2 tahun yang aktif adalah sensori motoriknya. Dia berkomunikasi dengan dunia itu dengan sensori dan motoriknya, dengan indera, dengan gerakan, dengan kulit begitu. Dan dia berharap nanti ada feedback dari orang untuk memberikan umpan balik begitu ya kepada si anak ini, sehingga dia mengerti tentang dunia. Makanya anak-anak usia 0-2 tahun ini dia nggak bisa berpikir, dia hanya bisa merasa, dia hanya bisa bergerak, dia hanya bisa bertindak ya. Jadi anak 0-2 tahun itu digendong, dipeluk ya, digini-giniin, itu senang sekali karena dia berkomunikasi dengan gerakan, dengan sentuhan, dengan bisikan begitu. Anak-anak 0-2 tahun kan senang naik ke kita ya, biasanya kalau para ayahnya tidur dia diblekin begitu ya.
Lalu dia suka diungkang-ungkang ya, bisa digini-giniin karena dia berkomunikasinya dengan sensori motorik. Dia belum bisa berkomunikasi dengan kognitifnya. Lalu yang kedua, praoperasional. Ini 2 sampai 7 tahun. Anak-anak usia 2 sampai 7 tahun itu adalah anak-anak yang berkomunikasinya dengan simbol. Dia masih belum bisa mengintegrasikan proses kognitif di dalam dirinya. Jadi nggak bisa diajak mikir, Bapak dan Ibu. Sehingga anak usia 27 tahun meskipun Anda bilangnya tetap begitu-begitu aja. Nggak bisa dibilangin, Bapak dan Ibu. Bisanya apa? Bisanya adalah dibentuk perilakunya. Nggak boleh, gitu aja. Nggak usah, ya boleh aja ya ngomel-ngomel. Ya kadang-kadang kita nggak bisa ngerem ya. Tetapi yang penting adalah boleh atau nggak boleh, bagaimana tindakannya, dan seterusnya. Karena dia nggak bisa mikir. Ya, dia nggak bisa mikir. Dia hanya bisa dengan simbol-simbol. Ya, dengan peran-peran gitu ya. Anak usia 2 sampai 7 tahun. Lalu yang ketiga adalah operasional konkret. Anak usia 7 sampai 11 tahun sudah mulai agak pinter. Dia sudah mulai ngerti tentang logika, tetapi logikanya itu harus konkret. Ya, logikanya itu harus konkret. Kalau kita ngomongnya itu abstrak, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau ngomongnya abstrak, kamu sih enggak, ibu ingetin tetap aja begitu. Nanti begini, ngomongnya itu ngomong orang dewasa, bukan ngomong seperti anak kecil. Jadi anak kecil nggak ngerti karena nggak konkret, karena abstrak gitu. Dan itu nggak akan masuk. Kalau mau ngejelasin pada anak usia 7 sampai 11 tahun, pakai gambar, pakai barang, pakai komunikasi yang lebih membumi begitu. Ya, lebih membumi. Karena mereka nggak ngerti. Baru setelah usia lebih dari 11 tahun, mereka mampu diajak berpikir tentang akibat, tentang dampak, bagaimana mengantisipasi, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ketika Anda ngomel setiap hari, ini ibu-ibu ya, ngomel setiap hari usia 27 tahun, 7 sampai 11 tahun, itu nggak apa-apa. Jadilah kaset rusak. Karena anak Anda pun nggak akan mengerti itu. Tetapi ingat, bahwa yang penting bukan ngomelnya, tetapi pembentukan perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya, boleh dan nggak bolehnya, membangun perilakunya. Ini nggak boleh, ayo bilang terima kasih, bilang maaf, ayo peluk adikmu. Itu yang penting, bukan kamu ini nanti jadi apa? Oh, anak itu ngomong apa gitu, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana memastikan anak itu melakukan sesuatu apa yang memang kita arahkan begitu. Nah, ini adalah bekal Bapak dan Ibu. Dua pemahaman tadi adalah bekal kita untuk berempati kepada anak. Kita nggak belajar dari psikolog ya, tetapi paling nggak kita tahu, oke, anak itu ternyata ada perkembangannya seperti itu. Dan ketika aku ngomong seperti ini, ketika dia nggak gubris, bukan karena dia nggak mau gubris, tapi dia nggak ngerti gitu ya. Jadi apa yang harus aku lakukan? Paling nggak kita punya dasar pemahaman untuk berempati. Empati itu apa sih? Memahami pikirannya, memahami perasaannya. Ya, maka anak bisa jadi marah karena dia merasa kita kurang berempati. Next Bunda. Nah, kita ngomongin tentang peran orang tua ya, Bapak dan Ibu ya. Peran orang tua itu disebut juga dengan significant other. Significant other itu adalah orang lain yang sangat berperan. Bisa disebut juga dengan figur otoritas. Orang yang punya apa? Otoritas. Nah, ini salahnya nih ya. Ini menariknya begini. Kalau orang zaman dulu, mungkin di sini ada nenek, ada kakek ya. Orang zaman dulu itu benar-benar jadi figur otoritas, ya. Kalau anak-anak nakal itu, ayo kamu, gitu. Anak itu jadi takut gitu kan? Iya nggak? Nggak boleh nimpali kalau ngomong. Kalau dibilangin nggak boleh jawab. Mereka nggak jawab, diem. Benar nggak? Kita dulu waktu kecil begitu kan? Takut banget kan? Karena merasa orang tua itu otoritas. Otoritas itu yang menguasai. Zaman sekarang berbeda, Bapak. Anak ini dibilangin ngoceh, anak dibilangin jawab, benar nggak? Kenapa kira-kira? Yang pertama, bisa aja memang budayanya sudah berbeda. Yang kedua, ada pengaruh dari teknologi. Teknologi itu kan menyajikan data-data yang diperlukan untuk anak, sehingga dia bisa mengolah proses berpikirnya itu bisa lebih kreatif, lebih banyak gitu daripada kita dulu.
Gitu. Terus yang ketiga tentang manner, sopan santun. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang lupa ngajari ini. Gitu. Padahal itu penting sekali. Ya, manner atau sopan santun itu penting sekali untuk anak. Karena itu yang akan membimbingnya dia, gitu. Nah, di sini peran orang tua menjadi sangat penting. Kita kembali lagi yuk menjadi figur otoritas yang bertanggung jawab kepada tumbuh kembang anak. Anak sama orang tua juga harus menganggap bahwa anak itu bukan teman orang tua. Kalau ada yang bilang kita harus menjadi teman bagi anak kita, oke, boleh. Tetapi kita bukan teman dia. Kita adalah orang tuanya. Kita lebih dari teman. Kita memastikan dia bersikap sopan sama kita. Dia tumbuh dengan baik. Dia sehatannya baik dan seterusnya. Kita bukan teman anak. Tapi kalau kita berteman dengan anak, itu bagus, ya. Karena kita bisa ngobrol, berarti bisa menyamakan dan sebagainya. Tetapi kita bukan teman anak. Kita adalah orang tua. Lebih besar daripada hanya sekedar teman, ya. Oke, next. Yuk kita ngomongin tentang peran ayah, peran ibu, ya. Jadi di sini ibu juga bisa membisiki ayahnya itu loh, ya. Peranmu gitu ya. Oke, ini peran ayah ya. Kalau zaman dulu Bapak dan Ibu, manusia di zaman dulu ya, waktu mereka menjadi pemburu pengumpul, ya, mereka berburu lalu ngumpulin buruannya ke gua gitu ya. Kita kan zaman dulu kan begitu ya, karena belum ada society. Peran ayah ini adalah berburu, cari makanan, cari obat-obatan dan sebagainya, lalu dikumpulkan ke dalam rumahnya. Di dalam rumah ada ibu dan anak-anaknya. Ibu memastikan anak terdidik dengan baik. Ibu memastikan anak tidurnya cukup. Ibu memastikan anaknya bisa berbicara, anaknya bisa sopan santun, dan anaknya mempunyai nilai-nilai yang sama dengan masyarakat. Itu adalah tugas seorang ibu. Tugas seorang ayah adalah mencari suplai makanan untuk dibawa ke rumah dan melindungi keluarga dari bahaya. Jadi kalau kita ngomong tentang maskulinitas, agresivitas, maka ini ngomongnya tentang bagaimana kita berhubungan dengan dunia luar. Jadi sebenarnya nanti yang ngajari bagaimana anak ini berhubungan dengan orang lain adalah ayah. Bagaimana dia menghadapi bahaya, ini adalah ayah. Anak-anak yang gak dekat sama ayahnya cenderung dia pemalu, penakut, pencemas ketika ada di lingkungan baru. Ya, ibu sama, tugasnya juga sangat penting, yaitu mengajari anak nilai-nilai bahasa sopan santun, kebiasaan-kebiasaan dan seterusnya. Begitu ya, ketika anak-anak masih kecil. Nah, dan tugas seorang ayah adalah mensejahterakan istrinya. Nah, ini penting ya, dicolek tuh suaminya. Mensejahterakan istrinya secara finansial dan yang lebih penting adalah secara emosional. Karena kalau istrinya nanti nggak sejahtera secara emosional, maka yang korban siapa? Anak. Salah dikit dibentak, salah dikit dicubit. Wong sudah secara emosional kadang-kadang begitu ya Bu ya. Kadang-kadang masih nyupit, masih bentak kan? Ya, jadi tugas seorang ayah memberikan support kepada istri, kepada ibunya untuk mengasuh anaknya dengan baik. Ya, meskipun ayah juga perlu berperan untuk memberikan afeksi, pengasuhan dan finansial. Hormonnya itu menstimulasi otak anak. Jadi kita tuh memang sudah didesain untuk mengasuh dengan baik pada anak kita, untuk membuat anak kita terstimulasi dengan baik, tumbuh dengan baik. Anak-anak yang jarang dipeluk oleh ayahnya itu akan menjadi anak-anak yang ragu dan cemas dan anak-anak yang tidak logis gitu. Rawan sekali untuk terjadi depresi. Banyak orang anak-anak usia remaja, usia masuk SMP, SMA itu mengalami depresi ketika saya cek, kebanyakan tidak dekat dengan ayahnya. Ayahnya ada tapi tidak berfungsi, kebanyakan. Lalu bagaimana kalau ayahnya bercerai gitu? Bisa digantikan sebenarnya. Tetapi ketika dia melihat ayahnya ada, aku punya ayah lagi gak dekat sama aku, itu kan rasanya gitu. Gitu ya. Sehingga peran ayah untuk afeksi ini sangat-sangat penting. Ya. Ayah harus, ayah boleh ngatur di luar, tapi di rumah harus jadi baju. Jadi ayah jadi baju di rumah, di luar jadi sabda baca hitam nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai di rumah, lepas tuh bajunya, baju baja hitamnya, jadi baju untuk anak-anak, begitu kan? Lalu peran ibu ini mengajari anak kemampuan dasar, mengajari praktis santun, nilai agama, memastikan perkembangan anak, kesehatan anak juga terjaga dengan
Baik, jadi Bapak dan Ibu nanti bisa saling ngobrol kira-kira apa nih peran yang harus dilakukan. Karena kalau nggak diobrolin kadang-kadang jadi iri-irian atau jadi saling menyalahkan seterusnya. Next. Nah, penyebab konflik, saya ulang lagi penyebab konflik apa aja. Yang pertama kurangnya penyebab konflik apa aja, Bapak dan Ibu? Penyebab konflik adalah, yang pertama adalah kurangnya empati. Kurangnya empati itu apa? Karena kita nggak ngerti. Kenapa anak itu nangis? Kenapa anak itu kok nggak dengarkan nasihat saya? Itu karena kita nggak ngerti ilmunya. Kita nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi pada anak kita. Sehingga kita nggak bisa ngepaske hati kita, ngepaske pikiran kita untuk jadi anak kita. Jadi kuncinya adalah sebenarnya empati, ya. Bahwa anak kita itu bukan manusia yang seperti kita, ya. Kalau kita bilang di sini, Anda bisa bayangkan ya, anak kecil itu kan di bawah kita segini ya, benar nggak? Kalau anak-anak usia 6 tahun ke bawah itu kan segini ya, benar nggak? Ada yang usianya segini, tingginya segini, nggak ada kan? Biasanya segini kan? Anda sekarang berdiri terus lihat orang gedenya segitu, gimana rasanya? Lalu Anda marah-marah pada anak, Anda lihat, bayangin Anda dimarahi raksasa gedenya segitu, gimana rasanya? Ngeri nggak? Ngeri. Nah, anak Anda itu bukan manusia dewasa. Dia itu manusia kecil, manusia mini. Kata Bunda Mei tadi gitu. Manusia mini. Ya. Yang perkembangan otaknya itu tidak sama-sama kita. Kemampuan mencernanya nggak sama-sama kita. Dan dia harus melihat bapak ibunya di atas gitu. Benar nggak? Jadi dia menganggap kita itu adalah figur otoritas. Dia menganggap kita itu raksasa. Kan kita melihat selama ini ya, anak kita tuh ya kayak kita, kayak teman kita yang kita ngomongin sedikit tuh ngerti, atau kita nggak ngomong dia harus peka kan gitu, harus mengerti tanpa harus kita ngomong kan gitu. Tetapi anak kita itu sebenarnya kurcaci melawan raksasa, sehingga kita perlu ilmu pengetahuan tentang perkembangan anak sehingga kita ngerti, oh aku harus melakukan ini gitu. Next. Lalu yang kedua, konflik terjadi karena ada emosional intens. Bapak dan Ibu perlu untuk me time. Yang bapak-bapak me time-nya boleh main hobi mancing, trek-trekan trail misalkan, asalkan aman, ngopi sama teman-temannya. Anda harus me time agar kemampuan regulasi emosinya berjalan dengan baik. Kalau Anda punya masalah di kantor sama atasan Anda, di dinas misalkan, lalu tidak ada proses dan itu tertumpuk di istri, mungkin nanti akan menjadi konflik. Nah, ini menjadi rawan sekali meledak ketika anak Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda kehendaki. Anda mudah sekali meledak. Orang meledak itu bukan karena kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri. Orang meledak itu karena kemungkinan di dalamnya sudah besar sekali emosinya. Jadi emotional intens ini perlu untuk dikenali. Sekarang ini emosiku baik nggak ya? Oh, 10-9. Udah, bapak-bapak menyingkir dulu dari peredaran rumah. Ngopi kayak dulu di warung kopi gitu kan. Diem dulu, santai-santai dulu, kumpul-kumpul sama teman dulu. Kalau sudah fresh, balik lagi. Ya, kalau laki-laki biasanya kan begitu. Ya, ini emosional intens ini penting untuk diperhatikan. Karena kadang-kadang kita konflik sama anak bukan karena masalah anak nakal, tetapi karena kita terlalu sensitif, senggol bacok gitu. Next. Lalu yang ketiga, yang ini sering sekali terjadi, pelampiasan masalah, baik masalah di kantor maupun masalah dengan istri. Ya, masalah dengan istri akhirnya anak jadi sasaran. Jadi kenali, apakah aku menghukum anakku itu karena memang dia salah dan ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, yaitu hukuman, atau aku menghukum karena aku marah dengan orang lain, dengan suatu hal yang lain, sehingga aku melampiaskan pada anakku. Ciri-cirinya melampiaskan masalah itu kepada anak dan itu kita menganggap hukuman. Biasanya setelah kita menghukum kita menyesal. Kalau kita setelah menghukum kita menyesal, itu karena kita sebenarnya bukan ingin menghukum, tetapi karena kita keceplosan melampiaskan masalah. Jadi coba cek, ada masalah nggak? Maka kita harus kenali masalah-masalah yang ada dalam hidup kita perlu beresin step by step. Next. Yang keempat, yang sering terjadi pada orang-orang tipe perfeksionis, ya. Ada juga orang tua yang ya wes lah gitu. Tapi ada juga orang yang memang dari dulu dididik untuk
bersikap benar, bersikap seperti ekspektasi orang tuanya, sehingga dia over demanding, terlalu menuntut. Nilai harus sekian, hafalan harus bisa, kalau nggak bisa kamu bukan anakku misalkan. Terus kamu harus begini, harus begini, harus begini. Itu namanya over demanding. Ini kaku dalam berekspektasi. Harap diingat Bapak dan Ibu bahwa anak-anak itu pertumbuhannya bisa berbeda-beda, ya. Anak itu bisa pertumbuhannya bisa beda-beda. Mungkin dia mengalami hambatan di satu hal, tapi enggak di hal lain. Tapi ternyata di usia berikutnya dia hambatannya itu hilang, gitu. Bisa terjadi seperti itu. Sehingga kita enggak terlalu harus berekspektasi yang bagaimana dan kita paksakan dia. Berekspektasi boleh saja, punya target boleh saja, tetapi cara Anda harus fleksibel. Bahwa ketika Anda menjumpai anak Anda tidak sesuai dengan ekspektasi Anda tidak gagal, tetapi memang prosesnya memang berbeda. Next. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang buruk. Bapak dan Ibu, komunikasi sama anak itu sama dengan komunikasi seperti orang dewasa. Dia punya martabat, dia punya pingin dihormati, dia punya keinginan untuk disayangi. Maka kalau seorang raksasa melihat anaknya di sini, ya, lalu ngomong begini-begini, maka dia ngerasa inferior dan si raksasa itu superior. Sehingga kita perlu turunkan nada kita dan coba deh samakan seperti ini. Kalau Anda memang ingin memberikan nasihat yang baik, ya. Kalau Anda begini ngomongnya, wow, gitu ya, maka anak Anda akan blocking. Anak Anda akan hanya melihat raut wajah Anda yang kayak raksasa, kayak monster, suara Anda yang kayak petir. Tidak masuk apa yang Anda sampaikan. Maka komunikasi yang buruk ini perlu diperbaiki menjadi komunikasi yang setara. Next. Ini perlu diingat Bapak dan Ibu, 10% konflik disebabkan perbedaan pendapat dan 90% karena nada yang salah. Saya yakin ibu-ibu di sini ini sangat menginginkan anaknya baik, benar ya? Anaknya sehat, benar ya? Anaknya pinter, benar ya? Tetapi kadang-kadang kenapa nasihat kita itu kok malah dituduh oleh anak nggak sayang sama dia? Karena anak ternyata tidak menangkap pesannya, tetapi menangkap apa? Nadanya. Anak-anak tidak menangkap pesannya, tetapi menangkap nadanya. Maka ketika ngomong sama anak, ketika kita lagi emosi, kalau kita lagi sadar gitu, turunin deh volumenya, lambatin deh ritmenya, halusin deh intonasinya. Ya itu kalau lagi sadar nih Pak Danang, kalau nggak sadar gimana? Maka latihan. Atau si suaminya ingetin. Saya sama istri saya, kalau istri saya yang khilaf, saya yang ingetin. Kalau saya yang khilaf, istri saya yang ingetin. Kalau kita berdua khilaf, nenek yang ingetin gitu. Karena kita manusia, kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Ya, tetapi jangan melabel diri kita akhirnya, ya sudah, aku nggak bisa ngasuh anakku karena aku pemarah. Enggak. Kita selalu punya kesempatan setiap hari untuk menjadi lebih baik daripada kita sebelumnya. Karena manusia mempunyai kemampuan untuk mengintrospeksi dirinya sendiri, itu bedanya dengan hewan. Nah, ini 10% konflik disebabkan perbedaan pendapat dan 90% karena nada yang salah. Next. Lalu komunikasi efektif seperti apa? Ini solusinya ya, kita mau selesai. Yang pertama Bapak dan Ibu, apa? Kita baca bareng-bareng. Ambil hatinya. Anda tidak bisa ngomong dengan baik, anak Anda tidak bisa memasukkan apa yang Anda sampaikan kalau dia tidak setuju, kalau dia membenci Anda. Kebanyakan kita, saran kita, pendapat kita ditolak di dalam kantor, itu bukan karena pendapat kita benar, tetapi karena orang itu tidak suka sama kita. Benar nggak? Sama dengan anak kita. Dia bisa mendengar kata-kata kita, nasihat kita, dan menindaklanjuti menjadi kebiasaan atau perilaku karena dia sudah diambil hatinya. Maka sebelum kita menasihati, coba kondisikan dulu anak kita itu merasa bahwa kita tuh sayang sama dia. Ya, kita peluk, sebelum tidur kita cium, lalu kita bilang sayang, jangan malu-malu kayak gitu.
Ya, awalnya saya juga risih, tapi saya ngerti bahwa itu penting bagi anak kita. Karena bapak saya nggak pernah begitu dulu gitu ya. Tetapi kita perlu melakukan itu agar dia merasa bahwa dunia ini nggak kejam, gitu. Ingat ya, dunia orang dewasa itu luas dan banyak. Dunia anak hanya orang tua. Kalau orang tua tidak baik bagi anak, maka anak merasa dunianya tidak baik bagi dia. Ketika dia mengembangkan sosialnya lebih luas, ketika dia dewasa, dia merasa bahwa dunia itu adalah ancaman. Ya, ambil hatinya yang pertama. Yang kedua adalah samakan, matchingkan, baik posisi tubuh Anda, ya, lalu gerakan ekspresi Anda, lalu kata-kata Anda. Mungkin Anda nggak usah ngomong seperti Pak Mario Teguh begitu ya, bijak salam super gitu ya. Atau Anda kayak orang berceramah sebagai dai gitu, nggak usah. Anda ngobrol aja seperti anak Anda ngomong. Ya, cara berpikir anak-anak itu seperti apa sih? Anda menggunakan logika yang itu. Samakan atau matchingkan. Yang terakhir, yang paling penting, fokus pada perilakunya. Perilaku apa yang ingin Anda betulkan? Oke, perilaku yang tidur terlalu malam dan mungkin terlalu banyak main gadget. Maka yang Anda harus ubah itunya. Yang harus Anda sampaikan itunya. Bukan misalkan kamu terlalu banyak main gadget. Nah, itu adekmu kemarin juga kamu pukul, terus kamu gak karu-karuan, ngalor ngidul, ya gak jelas. Maka fokus pada perilakunya saja yang ingin Anda ubah apa, ya. Bukan karena kita emosi akhirnya orangnya yang kita tembak, bukan perilakunya. Next. Terakhir ya, kita rangkum bagaimana cara membuat anak cerdas dan mandiri. Yang pertama, stimulasi sesuai dengan usia perkembangannya. Tadi Anda sudah belajar bagaimana menstimulasi tahapan perkembangan anak. Yang kedua adalah memberi pengajaran yang dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan memasukkan dia ke playgroup, ke TK, ya. Itu bisa terarah ketika diberikan stimulasinya. Meskipun nanti Anda tetap sebagai orang tua dan koordinasi antara lembaga dan orang tua itu menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah memberi anak tanggung jawab sesuai dengan usia perkembangannya. Meskipun dia masih kecil, Bapak dan Ibu, tapi berikan dia tanggung jawab sesuai dengan usia perkembangannya. Misalkan dia habis main, maka dia harus apa? Beresin mainannya. Ketika dia numpain sesuatu, maka dia harus apa? Ngambil tisu, lap untuk dibersihkan. Nggak harus bersih, nggak harus perfect seperti anak usia 8 tahun. Tetapi paling tidak kita memberikan latihan dia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, batasi ekspektasi Anda, gitu ya. Yang keempat adalah memiliki target kemampuan yang harus dimiliki anak. Apa nih targetnya? Loh, anakku usia 7 tahun kok belum bisa bangun sendiri misalkan. Atau usia 5 tahun kok masih begini, masih begitu. Anda perlu untuk memberikan target. Anda harus ngapain, gitu ya. Kalau Anda puji atas perhatiannya, saya dan Mas Gro, saya ucapkan semangat untuk mendidik anak Anda dan mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan TKT dengan lebih baik. Kita berikan aplaus untuk TKT. Alhamdulillah. Ya, jawab. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi pada pagi hari ini yang sangat bagus sekali. Enggak banyak nih Bapak. Ya, silakan. Dipersilakan untuk ayah bunda. Untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Ini Bapak yang silakan. Mohon maaf mau bertanya kalau paham. Kira-kira anak itu boleh mulai diberikan hukuman tuh di usia berapa atau di level pemikiran mereka yang seperti apa? Siap, Pak. Oke. Jadi anak kapan boleh diberikan hukuman, usia berapa, gitu ya? Atau di level pemikiran seperti apa? Oke. Langsung dijawab? Oke. Jadi kalau boleh tadi ditayangkan. Ya, mungkin di sini. Jadi Bapak dan Ibu, kapan anak itu mulai boleh dihukum? Mulai usia berapa atau cara level berpikir seperti apa, gitu ya? Hal yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah apa arti hukuman, kan begitu. Lalu yang kedua adalah
apa fungsi hukuman? Kan begitu ya. Pada akhirnya kan tujuan kita adalah membentuk perilaku ya Pak ya. Membentuk perilaku. Nah, perilaku manusia itu punya kecenderungan gini. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang enak dari perilaku itu, maka dia akan mengulangi lagi nanti di depannya. Tetapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang nggak enak dari perilaku itu, maka dia akan menghentikan perilaku itu atau mengurangi perilaku itu. Sedangkan hukuman itu adalah untuk apa? Membuat perilaku yang tidak kita inginkan itu stop, benar nggak? Jadi ada dua Pak, cara melakukan hukuman, yaitu mungkin kita bilang punishment ya. Kalau hukuman itu kan bisa dibilang dengan bisa dikatakan sebagai konsekuensi dari yang dilakukan. Tetapi punishment itu adalah memberikan suatu rasa sakit, kan begitu ya. Boleh nggak dihukum anak-anak itu? Boleh saja, tapi nanti kita bahas tentang usianya. Tetapi yang kedua, untuk membuang perilaku yang bermasalah tadi tidak harus selalu dipukul atau dibentak, tetapi juga bisa diberikan penarikan sesuatu yang dia senangi. Ya, itu namanya reinforcement negatif. Jadi kalau tadinya dia suka main HP gitu ya, dan kita berikan jadwal di 1 hari 1 jam misalkan. Ketika dia melakukan sesuatu yang buruk dan kita sudah sepakat bagi dia bahwa dia nanti kalau melakukan ini lagi, maka ini akan aku tarik begitu. Itu sebenarnya sudah hukuman. Terus yang lebih penting lagi, ketika anak melakukan sesuatu yang kita tidak kehendaki, kadang-kadang yang membuat anak itu melakukan lagi bukan rasa senangnya terhadap perilaku itu, tetapi reinforcement dari orang tua. Misalkan orang tua marah gitu kan, orang tua bentak-bentak. Karena selama ini mungkin dia tidak diperhatikan di rumah, lalu orang tuanya bentak-bentak, itu bentuk perhatian dari orang tuanya pada dia. Dia ulangi lagi itu. Jadi kita ngomongin tentang bagaimana caranya anak ini tidak melakukan itu lagi. Lalu yang berikutnya, saya ingin menjawab, usia berapa anak sudah mulai boleh dibegitukan? Sebenarnya mulai sejak kecil boleh dibegitukan. Artinya ketika dia misalkan ngerengek-ngerengek gitu ya, ayo keluar, lalu kita menanggapi dan kita keluar, meskipun situasinya sebenarnya nggak enak. Maka sebenarnya yang memperkuat itu adalah kita, ya, yang memperkuat adalah kita. Kalau kita ingin memperlemah perilaku itu, cuekin, enggak ya. Terus dia biasanya kan guling-guling tuh, wah, ya, tantrum kan? Dia sebenarnya nanti ngecek gimana nih sikap dari orang tua aku. Tetapi ketika dia tantrum lalu kita, oh ya wes, tantrum akan jadi senjata andalannya. Maka tenang, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa gitu. Nangis nggak apa-apa, ya wes nangis aja, nggak apa-apa. Bapak awasin dari sini gitu, nangis aja, ya. Nah biasanya di percobaan kedua anak yang tantrum itu kan naik gini ya, dia kan tinggi gini ya. Nanti percobaan dua dia tambah tinggi, tantrumnya tambah menjadi Pak. Tapi kalau tetap kita tegas ya, oke, enggak, aku nggak akan nuruti. Nanti dia akan turun Pak, dan itu drastis. Jadi sebenarnya kita nggak perlu untuk nyeples atau nendang atau apa gitu ya. Tetapi yang lebih kita lakukan adalah membentuk perilakunya sejak dari awal. Jadi apakah pukulan atau bentakan itu boleh? Ya mungkin dalam kadar-kadar tertentu kita nggak bisa hindari itu ya, karena kita manusia kan. Tetapi tujuan kita sebenarnya kan membentuk perilakunya. Maka agar kita tidak terlalu banyak memukul atau membentak, ya, lebih baik dari usia dini kita sudah arahkan dia ke perilaku-perilaku yang memang seharusnya dia punyai, gitu. Misalkan kalau ke toilet harus disiram. Kalau usia 4 tahun sudah bisa Pak. Usia 4 tahun sudah bisa. Kalau misalkan mainan harus berbagi, usia 3 tahun sudah bisa, begitu. Ya, jadi kalau kita sudah ajari itu dan kita sudah latih itu, maka di usia perkembangan berikutnya kita nggak perlu ngoyo untuk mukul, nendang dan sebagainya. Biasanya kalau itu terjadi, biasanya di awal-awal itu belum disiplin, gitu. Begitu nggih Pak? Ya, siap. Dilanjut pertanyaannya dari Bunda. Terima kasih sebelumnya. Saya Tiara, anak saya umur 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ini masalah tanggung jawab. Jadi tiap hari itu kita selalu ibunya yang tantrum, bukan
Jadi masalahnya itu kayak habis mainan gitu Pak, nggak mau apa namanya nggak tahu diberesin. Ya. Masalahnya itu ada aja apa kadang-kadang itu bilang capek, kadang bilang itu mainannya kebanyakan, kadang-kadang itu pokoknya ada aja. Yang pertama itu masalah mainan itu, terus minum juga itu biasanya tuh dia apa mau ambil sendiri, terus kadang-kadang itu nggak mau, abu aja yang ambil, pokoknya ada aja rasanya itu gimana ya Pak Ustaz? Mensiasatinya biar nggak kayak gitu lagi. Ya. Terima kasih Bu Tiara. Nah, ya. Sebenarnya anak ngalam itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus menoleransi. Artinya kita boleh memberikan target anak bisa begini bisa begitu ya. Tetapi kadang-kadang anak itu butuh ngalem juga. Gitu. Dan nggak apa-apa itu terjadi. Jadi nggak harus kita semuanya harus begitu gitu ya. Tetapi kita pastikan bahwa dia lebih sering itu seperti apa. Kalau memang dia dibentuk untuk ngambil minum sendiri, ya sudah, ayo ngambil minum sendiri. Lebih sering ke situ. Nah, kalau dia mulai menawar-nawar, aku nggak mau, aku capek dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membuat dia tetap melakukan itu menjadi penting. Dan itu kuncinya di komunikasi. Ada salah satu klien bilang begini, Pak, nanti kalau saya nasihati atau saya minta begini begitu, anak kan nggak mau, gitu kan? Saya bilang, Bu, Ibu kan pedagang, iya. Anda kan pebisnis sukses, iya. Anda jualan itu tadinya klien Anda mau atau enggak? Enggak. Bagaimana Anda cara melakukannya? Ya saya persuasi Pak, saya pendekatan. Lalu apa lagi gitu kan? Ya begitulah Pak, teknik selling lah Pak gitu. Nah, kenapa itu enggak Anda terapkan pada anak Anda ya? Oh iya ya Pak gitu. Jadi sebenarnya anak itu akan mau melakukan sesuatu kalau kita tahu cara mendorongnya. Kadang ada anak yang seperti ini, kalau kita umpamakan keledai sama kuda. Kalau keledai itu motivasinya ketika dikasih wortel di depannya, bener ya? Pernah lihat gambar itu? Tapi kalau kuda itu motivasinya kalau dicambuk, bener ya? Jadi ada anak-anak itu yang akan terdorong untuk melakukan sesuatu karena ditakut-takutin, ada. Tapi ada anak yang terdorong karena dikasih iming-iming, dikasih pujian, ada yang seperti itu. Ada yang dikasih ciuman dan sebagainya. Jadi bagaimana kita untuk memberikan memainkan kata-kata kita sehingga anak itu tetap mau melakukan itu. Sebenarnya yang penting itu. Atau kalau dia tetap nggak mau dan dia ngerengek-ngerengek, ibu coba biarin aja, lihat aja reaksinya kayak apa. Jangan diambilin dulu gitu. Kalau dia haus kan dia pasti ambil minum. Biasanya anak itu nguji kita kadang. Nguji kita. Kalau sudah ketahuan, oh celahnya di sini, nanti diulangi lagi biasanya. Jadi ibu harus tetap pada rule yang sudah disepakati. Tapi kalau menoleransi 1 kali 2 kali dia salah atau kita mengabaikan aturan kita, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ya Bu kira. Oke. Gitu ya. Masih ada Bunda, masih banyak Bapak, ada apa ini? Monggo silakan. 2 pertanyaan dulu, nanti langsung dijawab bersama gitu ya? Boleh. Mbak Bunda. 2. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya masih punya anak 1, jadi bisa dibilang masih belajar dari orang tua. Alhamdulillah. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita mengukur kita tidak memanjakan anak, bukan dalam hal materi ya. Materi kan bisa kita lihat sesuatu. Dalam hal waktu dan kehadiran kita sebagai orang tua. Karena saya pernah belajar, ini itu mencontoh pencontoh yang baik. Jadi kita harus juga mencontohkan tanggung jawab. Entah tanggung jawab pekerjaan atau tanggung jawab kita sebagai orang tua dan anak. Itu gimana mengukurnya? Jadi apakah kita harus terus waktu kita harus sama terus? Gimana kita Kerjaan ya. Untuk pekerjaan. Itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Doni. Untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang.
mungkin yang mau saya tanyakan di sini sebenarnya tadi sudah dijawab ya, tips and trick biar orang tua itu mendisiplinkan anak tanpa yelling atau angry gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih kita bisa mendeteksi secara dini bakat dan minat anak begitu. Mengingat saya punya 2 orang anak gitu kan, yang anak yang kedua saya itu dalam tanda kutip itu agak sedikit berbeda dari teman-teman yang lainnya gitu kan. Tapi saya yakin anak saya ketika itu insya Allah bisa terus berkembang gitu dengan mudah-mudahan dia memberikan motivasi terhadap saya. Sebagai gambaran ketika teman-teman yang duduk manis di depan kelas itu anak saya belum sakit. Jadi masih muter. Tapi fokusnya sudah bisa kontak ya, Bu? Untuk komunikasi sudah? Sedikit. Gitu. Barangkali kalau ada waktu mungkin saya ada nanti mau konsultasi sebentar sama dengan gitu. Demikian sih. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Baik. 2 anak saya itu mengalami speed delay. Adam dulu speed delay dan sekarang anak saya yang kedua itu speed delay. Tapi alhamdulillah sekarang ini anak saya banyak ngocehnya. Si Adam yang kesini itu tadi. Jadi kadang-kadang anak itu bukan karena stimulasinya kurang, tetapi memang ada bawaan, entah dari papanya, entah dari mamanya gitu. Nah, tetapi stimulasi itu perlu terus dilakukan meskipun mungkin nggak sama kayak temennya, tetapi perlu dilakukan terus. Makanya mungkin nanti bisa komunikasi sama Bunda untuk bagaimana caranya menstimulasi di sekolah dan di rumah. Gitu. Ini Adam ini dulu 3 tahun belum bisa ngomong loh. Ini sekarang sudah bisa ngoceh dan alhamdulillah berprestasi di sekolahnya begitu. Jadi dia mengalami speed delay dan memang nggak bisa diem anaknya kayak gini. Gitu. Tapi bagaimana kita nerima anak kita dan ya nggak apa-apa, tetap didisiplinkan meskipun itu susah. Gitu. Dan kadang-kadang kita kan jadi minder ya, anak orang lain disiplinkan mudah, anak kita kok susah. Enggak, saya nggak minder, karena saya ngerti bahwa yang lebih penting bukan sekarang, tetapi bagaimana proses kita nanti sampai dia benar-benar ngerti norma, ngerti tanggung jawabnya kan begitu. Jadi tetap distimulasi sih sebenarnya. Dan kalau memang perlu, kalau itu mungkin lebih perlu pendalaman dari psikolog anak, mungkin perlu diperiksakan ke dokter anak atau psikolog anak juga. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau untuk bakat itu sebenarnya anak usia 5 tahun ke bawah itu kita nggak bisa langsung ngomong atau kita nggak bisa lakukan psikotes. Tetapi anak-anak 5 tahun ke bawah itu biasanya punya kelebihan biasanya. Ada yang dari kecil jago ngomong. Ada yang dari kecil tuh nada itu bisa ngikutin. Gitu. Ada yang dari kecil tuh bisa gambar. Nah, dari hal-hal yang dia tuh paling bisa daripada temennya atau kakaknya, itu biasanya jadi bakatnya. Gitu. Jadi sebenarnya kelihatan. Sebenarnya dia nanti cenderungannya seperti apa gitu. Itu bisa kita titeni. Ya, nanti baru setelah usia 7 tahun ke atas bisa kita tes psikologi untuk memvalidasi aja. Tapi sebenarnya untuk mengetahui itu orang tua yang tahu kira-kira dia kecenderungannya lebih kemana. Kira-kira begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terus menjawab tadi Bapak Doni ya. Pertanyaan pertama Bapak. Iya, pertanyaan Bapak Doni tadi. Bagaimana cara untuk mengukur waktu? Mengukur waktu ya? Oh iya. Bekerja. Bagaimana untuk bisa memanjakan anak di rumah? Apakah selalu harus dengan anak waktunya gitu? Bagaimana caranya? Iya. Bukan itu. Bagaimana kita mengukur kita tidak memanjakan anak? Secara waktu ya. Ya. Jadi takutnya nanti kalau terlalu banyak sama dia, kita memanjakan waktu gitu ya. Oh iya. Memberikan contoh bahwa kita juga punya kehidupan gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya memang harus bagi tugas ya antara ibu dan ayah. Kalau memang ayahnya yang kerja, mungkin ibu juga perlu banyak untuk berinteraksi sama anak gitu, untuk menghilangkan menghilangkan gap bondingnya. Tetapi kalau dua-duanya bekerja dan itu pagi sampai malam, pagi sampai sore, ya paling enggak Sabtu Minggu fully untuk anak gitu. Jangan nanti nyangkruk gitu dan seterusnya ya. Saya juga Senin sampai Senin lagi kerja. Senin sampai Senin lagi kerja itu. Alhamdulillah 3 tahun ini kan cuti. Jadi saya lebih banyak untuk anak gitu. Dan kalau kita pulang ke rumah, nanti
sisa waktu kita itu, kalau kita nggak ada sesuatu yang lain, kita fully untuk anak. Dan kalau kita kerja, kadang-kadang anak juga harus melihat bahwa papanya itu juga kerja. Jadi kalau minta uang itu nggak seperti, ya itu ATM, tarik uangnya dari situ gitu. Dia nggak berpikir bahwa ATM itu alatnya Doraemon yang selalu ngeluarin uang gitu. Bahwa orang untuk mencari uang itu juga harus kerja. Jadi dia harus ngerti bahwa manusia dewasa itu punya tanggung jawab ini dan itu. Sehingga nanti ketika kita harus ninggal dia, bahwa papa harus kerja nak. Untuk apa? Untuk beliin kamu ini, untuk nabung dan seterusnya. Dia harus ngerti itu. Ya, dan menurut saya kalau waktu Anda banyak untuk anak, itu baik-baik saja, nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kita sebagai ayah malah jarang sama anak, itu nanti anak akan mengalami fatherless namanya. Dia kurang punya maskulinitas, dia kurang punya kepercayaan diri bergaul sama orang lain. Dan yang lebih berbahaya lagi, terjadi gender dysmorphic, Pak. Gender dysmorphic ini adalah kesalahan mengidentifikasi gender. Dia mulai coba sepatunya maminya gitu. Nggak keawasi, tapi lama-lama dia pakai lipstiknya gitu. Nah, nanti lama-lama dia sudah mulai melambai. Nah, bahaya itu, Pak. Jadi peran ayah di sini kelihatannya nggak terlalu dominan bagi anak, tapi sebenarnya banyak gangguan terjadi itu karena fatherless. Bahkan di Amerika 80% orang yang dipenjara itu mengalami fatherless, gitu. Jadi kalau kita ada waktu untuk anak, why not? Habis-habisin, gitu. Terus-terusan sama anak, gitu. Kira-kira begitu ya Pak Doni ya. Tetapi jangan lupa di luar juga kita harus kerja. Gitu. Kira-kira begitu Bunda ya. Jadi masih ada beberapa lagi ya Bapak. Oh boleh monggo. Bunda. Bisa disebutkan nama orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Iva, Bunda dari ayah. Mau nanya, ini kan di usia toddler sama preschooler itu kan masa-masa yang penting untuk sebelum kita ke school age. Nah, ini masalah tentang pembentukan waktu toddler kan ditetapkan mana yang baik dan benar. Tidak perlu beralasan, tapi ada boundaries-nya. Nah, di sini tentang sopan santun juga. Kita kan tahu ya Pak, zaman sekarang itu dunia seperti apa. Nah, untuk menetapkan boundaries, orang Jawa itu kan sering sayang nak atau apa nak. Nah, itu paling enggak batasan apa yang harus kita tahu supaya anak enggak terlalu love sama orang lain, atau di sekolah ke di rumah kan kita letakkan orang tua, uti, ayah, ibu, bunda, guru boleh kayak gitu. Tapi ketika kita keluar begitu orang baru, ketika itu perlu disiapkan, itu batasan apa yang perlu kita ketahui? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Toddler ya, ini usia toddler ya, 3 tahun ya. 5 tahun ya. Oke, langsung dijawab ya? Atau oke. Langsung jawab. Ya. Nah, jawabannya adalah mungkin nggak mengenakan di hati ya. Tetapi kita nggak akan pernah bisa untuk mengajari anak benar-benar fully mandiri. Karena akan ada orang yang bisa manipulasi anak kita, karena anak kita masih belum cukup untuk memproses itu. Sehingga penjagaan penuh dari kita itu menjadi penting. Meskipun toh nanti kita akan ajarkan, oh, orang yang bisa nyentuh tanganmu adalah orang ini, paman, ibu, bapak dan seterusnya. Kita tetap akan ngajari dia, tetapi itu nggak cukup. Ya, itu nggak cukup. Kadang-kadang itu juga dilakukan oleh orang terdekat kita. Hal-hal yang aneh-aneh itu. Ya, sehingga pengawasan kita kepada anak kita itu menjadi sangat penting 100% gitu. Itu tanggung jawab kita, nggak boleh enggak gitu. Jadi rawannya adalah kalau kita itu mempercayakan anak kita kepada misalkan babysitter yang kita nggak kenal sama sekali. Lebih baik nyon sewu nih ya, kakekmu nenek-nenek nih, kakek neneknya ya, nyon sewu. Lebih baik sama kakek neneknya. Ya, itu lebih aman sebenarnya. Ya meskipun nanti di situ ada babysitter, tapi ada keluarga yang jagain babysitter itu tuh nggak ngapa-ngapain. Ya, karena itu tadi meskipun toh kita itu sudah mengajari anak kita di sekolah harus begini harus begitu, tapi kalau misalkan sekolahnya tidak mendukung menjaga anak itu susah juga. Maka komunikasi antara orang tua dan juga lembaga itu menjadi sangat penting. Jadi jangan baper ketika bunda guru WA gitu. Tadi anaknya begini, ada orang tua kan, wah
gitu aja dianu gitu kan. Jadi kalau saya misalkan Adam dilaporin gitu, udah bilang sama ustazahnya jewer aja gitu. Saya malah begituin. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya, kita ridho gitu, dapat feedback dari lembaga karena ternyata memang dijagain di sana, diawasin gitu. Tetapi kita nggak akan pernah bisa untuk benar-benar memastikan dia untuk bisa seperti kita orang dewasa. Tetap kita harus ajarkan, tapi kita nggak bisa menjamin itu. Tentang kesopan santunan. Sopan santun. Oke. Kalau sopan santun sebenarnya dimulai dari kita, dari orang tua. Jadi kalau salim, misalkan dicium, kalau misalkan ngomong harus lihat matanya, misalkan. Terus kalau izin misalkan, boleh saya ini gitu. Itu dari kitanya dulu, dari bapak ibunya dulu kepada anaknya. Nah baru setelah itu dia melakukan itu pada orang lain, dan kita harus selalu feedback. Misalkan Adam misalkan melakukan dia ngobrol sama orang atau ngambil Gojek gitu ya, langsung diambil. Terima kasih gitu. Lihat matanya gitu. Terima kasih Om, sebutin namanya. Terima kasih Om, terima kasih Pak, terima kasih Mas. Harus ada namanya. Ya, tentu saja untuk manner ini kan sesuai dengan budaya ya. Budaya mana? Mungkin di budaya lain nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di kita kan nggak boleh kan. Nah, itu harus diajarkan. Itu sudah mulai hilang sekarang ini. Untuk anak-anak remaja zaman sekarang itu sudah nggak punya itu gitu. Jadi orang tua kayaknya perlu kembali ngajarin. Kalau saya sih optimis ya, anak-anak orang tua zaman sekarang ini lebih fokus sih untuk manner. Itu Bunda. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana kalau misalkan kita itu kelepasan merasakan emosi saat anak melakukan kesalahan, itu bagaimana caranya saya bisa tetap menyalurkan energi emosinya tersalurkan tanpa misalkan tanpa membentak anak, tanpa menyakiti perasaan anak, apalagi tanpa main fisik gitu ya, tanpa cubit atau pukul. Boleh sekalian. Dan bagaimana sebaiknya orang tua itu melakukan apa jika kita tuh kelepasan mencubit anak itu, kan terus kita akan merasa bersalah. Nah, sebaiknya apa yang saya lakukan untuk memperbaiki hubungan saya sama anak? Bagaimana caranya biar dia tuh minim trauma karena saya mencubit dia atau saya membunuh dia seperti itu? Ya, terima kasih Bu Indah. Ada penelitian, harus jawab ya Bunda. Ada penelitian begini Bu Indah. Mana yang lebih rusak otaknya? Anak yang diasuh dengan pola asuh yang kasar, atau anak yang tidak diapa-apain sama sekali? Ditanya juga enggak, diperhatikan, dielus juga enggak gitu kan? Artinya dia cuek gitu ya, uninvolved, enggak terlibat gitu. Nah, mana yang lebih buruk? Ternyata yang kedua itu tadi. Ketika di sama iki mikir lob gitu. Nah, setelah itu bermain lagi sama dia. Lebih saya jangan nyatu itu dibiarkan 3 hari. Nah itu dia akan menanjak gitu. Tetapi itu pun juga nggak terlalu ini kok. Kecuali ada abegan dia, ada bertengkar sama suami Anda misalnya. Itu akan malah semakin lebih kuat daripada hanya sekedar dibentak. Anda kan dulu pasti dibentak sama orang tuanya kan? Saya kan di sini pernah dijewer dan ditendang kan? Ya kan? Sekarang juga saya kan sama orang tuanya. Nah, tetapi kita juga harus belajar bagaimana kita memperbaiki di masa sekarang. Saya ingin bilang, kita jangan terlalu merasa bersalah untuk masalah kita. Karena besoknya kita bisa memperbaiki itu. Dan kalau kita nggak ngerti, jangan diem. Bisa konsultasi sama guru. Karena guru-guru di admin kan sudah dididik dengan baik ya, dengan pendidikan anak usia dini. Saya rasa akan lebih expert di situ daripada kita yang awam gitu. Kira begitu ya Ibu ya. Jadi nggak usah terlalu mendramatisir. Bapak masih ada 3 pertanyaan lagi nggak apa-apa? 3 pertanyaan. Oke, boleh. Kalau bersedia. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Ya, cara perbedaan itu
keniscayaan. Saya sama istri saya sangat-sangat berbeda gitu ya. Tetapi harus ada waktu kita ngobrol bareng. Harus ada waktu kita ngopi bareng, ke mall sendirian, berdua ngobrol tentang apa yang penting dan apa yang mungkin perlu difokuskan. Saya rasa ketika kita ngomong dan kita tahu pintu hatinya di mana, kita masuk lewat pintu itu, orang itu akan mau kok nerima. Jadi orang itu nggak mau mengubah sikapnya karena merasa apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu udah benar. Sehingga perlu data-data, perlu asupan untuk dia berpikir, sehingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang ibu rasa benar, disepakati begitu. Nah, mungkin saja kita harus tahu kenapa ya ayah ini kok nggak bisa bilang enggak sama anaknya. Oh, mungkin yang pertama anaknya perempuan gitu. Yang kedua, oh mungkin saja ayah merasa bersalah karena sering ninggal, ya kan? Datang ke situ, ya wes tak turutin semuanya, biar aku membayar rasa bersalahku kan begitu. Nah, kadang-kadang ayah itu nggak sadar loh kalau itu ada, nggak sadar dia bahwa dia tuh merasa bersalah, nggak sadar, atau nggak sadar kalau dia itu terlalu sayang sama ini dibanding kakaknya misalkan. Karena anak ini perempuan dan dia ngalem sama ayahnya, nggak sadar. Tetapi ketika diobrolin, itu ternyata oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Terus kita harus bagaimana? Nah, saya yakin kalau kita ngobrol berdua ya, Anda sama suami ngobrol berdua dan dengan cara yang pas, di situasi yang pas, itu bisa dilakukan sebenarnya. Tetapi kalau misalkan lebih enak nanti bisa mungkin sama bunda gitu, sebagai orang yang ketiga. Artinya komunikasi dua orang ini kadang-kadang kalau kita nggak tahu tekniknya menjadi bias, ya, jadi nggak fokus. Tetapi kalau kita ada tiga, ya, dan ini menjadi mediator, ini namanya komunikasi triangle. Ngomong ke Anda sama suami Anda harus melalui perantara ini untuk nanti bagaimana settingnya. Itu akan lebih enak, lebih netral. Makanya sebenarnya peran dari mediator, konselor, ustadz, ya, guru BK misalkan, itu adalah sebagai penengah untuk komunikasi agar clean komunikasinya, tidak penuh bias gitu. Kira-kira begitu ya Ibu ya? Okay. Satu lagi pertanyaan lagi ya? Boleh, Bunda. Belajar dan salah satunya itu memang disebabkan oleh gadget, untuk kecanduan gadget juga. Kami fokus ke situ juga. Nah, sekarang ini tugas orang tua ini sebenarnya sangat berat. Karena harus bersaing dengan orang tua yang lain yang namanya internet, TikTok, ya, short YouTube, game online dan sebagainya. Yang itu membuat anak tidak bisa fokus dengan baik. Yang membuat anak impulsif, yang membuat anak itu suka sekali untuk bantah, menjawab, dan lebih meniru perilaku-perilaku yang dicontohnya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengembalikan fungsi kita sebagai pihak otoritas. Makanya kalau tadi Ibu bilang, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh. Jangan Bu, marah aja gitu. Sekarang Anda ini pihak otoritas gitu loh. Kadang-kadang anak itu kan buandelnya minta ampun karena ada pengaruh-pengaruh itu, atau mungkin dorongan untuk mainnya tinggi, main gadget gitu ya. Anda harus menunjukkan taji Anda, bukan untuk membuat anak Anda itu trauma, bukan. Tetapi agar anak menghormati bahwa ada otoritas di dalam rumah ini. Suatu negara menjadi hancur kalau hukumnya nggak berjalan. Benar ya? Ada korupsi karena hukumnya bisa dibeli gitu kan. Rumah sama juga seperti itu. Disiplin nggak bisa berjalan kalau orang tua nggak menjalankan disiplin itu. Tapi masalahnya kadang-kadang kita itu merasa bersalah ketika menjalankan disiplin itu. Jadi nggak ada pilihan lain Bu, selain kita yang mengambil alih, take over. Yang pertama. Yang kedua adalah tetap boleh main gadget Ibu, tetapi dengan batasan dan kriteria tertentu. Dia boleh buka apa, nggak boleh buka apa, gitu. Kalau ada kata-kata yang kotor, kamu langsung swipe. Atau kamu main gadget jam sekian sampai jam sekian. Dan itu kita yang harus ngambil. Dan itu kita harus ngomong sama dia, sudah selesai. Gitu. Sehingga dia mulai ngerti bahwa ini boleh, ini nggak boleh, aku harus begini, aku harus begitu, dan seterusnya. Dan lebih baik, sebelum anak SMA, lebih baik ya, saya mungkin ini berbeda pendapat. Lebih baik jangan dibeliin HP sendiri. Tetapi kalau misalkan dia nanti liburan kasih gadget misalkan 6 jam nggak apa-apa. Tetapi jangan dikasih dia gadget sendiri, dibeliin dia sendiri sebelum dia SMA. Karena aksesnya mengerikan Bu. Ini kan saya ceritanya yang baik-baik, yang atas-atas nih, yang lebih dalam lagi ini lebih banyak yang ngeri yang nggak akan saya ceritain.
ya, karena ini mungkin harus ketemu dengan bapak ibu yang mungkin nggak relate dengan kasus itu gitu. Tapi di Surabaya sendiri Bu, itu nggak keluar di koran Bu, itu banyak sekali hal yang aneh-aneh, saya bilang, ya. Jadi kita teman-teman itu kerjasama perlindungan perempuan dan anak gitu, itu turun-turun ke dalam-dalam. Di Surabaya ini kasusnya banyak sekali, yang itu disebabkan oleh salah satunya gadget. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, pesan saya adalah kembalikan marwah kita ini sebagai figur otoritas. Bukan sebagai partner, bukan sebagai teman, tapi figur otoritas. Tapi figur otoritas yang baik, figur otoritas yang lembut, figur otoritas yang pinter, figur otoritas yang penuh empati, gitu ya. Tapi kalau Anda masih belum tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda bisa datang ke bunda-bunda yang siap untuk Anda tanya, gitu. Kira-kira begitu ya Bu ya. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah untuk semua pertanyaan insya Allah sudah selesai Bapak. Kemudian untuk penyerahan hadiah, Oh ya. nanti dengan jenengan dimohon untuk ayah bunda yang tadi sudah bertanya dipersilakan untuk maju ke depan. Ayah Kak Safa Saya Marwa, cabut, Bunda, ya? Bunda Kiara, Bapak Doni, Bunda Kak Fahdi, Bunda Ranaya, Bunda Kak Kai, Bunda Kak